Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bertemu lagi bersama saya yang akan mengajarkan yang namanya jenis-jenis pelayanan prima dalam standar industri. Jadi kalau yang sebelumnya kalian tahu dalam standar industri itu ada 4 macam. Ada yang tahu sebelumnya? Coba katakan. Dari negara-negara 4, ada 4 negara yang mempunyai macam-macam servis. Ada yang tahu? Oke. Ada English service. Oke, ada English service, French service. French service, American service. American. Russian service. Oke, bagus. Jadi di sini kita akan mempelajari berbagai macam yang namanya keempat tersebut, keempat jenis pelayanan prima sesuai industri tersebut. Jadi apa yang membedakan dari 4 tersebut nanti akan saya praktekkan hari ini. Dan nanti saya harap ada yang mempraktekkan yang telah saya sampaikan tadi. Dimengerti? Mengerti, Pak. Baik, langsung saja kita mulai. Kita ambil mejanya dulu. Oke, kita anggap aja untuk laptop ini adalah tray-nya. Jadi untuk yang pertama kita akan saya akan menjelaskan yang namanya American Service. American Service itu biasanya yang biasanya kalian yang biasanya kalian mengerti, dia itu menggunakan yang namanya tray. Jadi tray itu digunakan untuk mengantarkan makanan atau setelah itu mengganti napkin atau mengantarkan kondimen-kondimen ke pelanggan atau konsumen. Nah, untuk cara memberikan makanan atau barang-barang ke konsumen itu harus ada standarnya. Jadi ini mungkin ada yang bisa bantu saya untuk jadi contoh di sini, Mbak. Silakan dulu, Mbak. Nah, jadi di sini sudah ada contohnya. Nah, di sini sebagai pelanggan, kalian sebagai waiter harus mendatangi pelanggan tersebut dan untuk menawari atau memberikan makanan tersebut jangan tray-nya itu di depan pelanggan. Ingat, tidak boleh tray itu punggungi pelanggan atau membelakangi. Kalau bisa seperti ini, ya, lihat. Jadi di belakang pelanggan. Nah, setelah itu kalian bisa memberikan atau men-serve yang namanya makanan kalian atau barang-barang yang akan diberikan ke pelanggan tersebut. Entah itu kalian ingin memberikan minum, wine, atau makanan-makanan yang disajikan. Nah, kalian untuk mensajikannya juga harus searah sebenarnya. Seperti itu. Misal dari kalian daerah sini, nah kalian putar di sini, berikan makanannya atau yang kalian hidangkan tepat di sebelah kanan pengunjung. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sip. Untuk contoh yang kedua, adalah French service. Nah, untuk French service sendiri itu menggunakan yang namanya kayak gerobak gitu, yang namanya guillotine. Nah, Tray, Pak. Tray yang didorong. Iya, makanya. Namanya tray. Iya, tray itu namanya. Oh, ada yang menyebutnya tray, ada yang menyebutnya guillotine, kayak gitu. Nah, kita anggap aja ini adalah anggap aja meja ini adalah yang namanya gerobaknya. Tetap sama aja untuk melayani pelanggannya, tetap sebelah kanan. Nah,
Kalau di American tadi itu langsung diberikan makanannya secara cepat saji. Tapi untuk yang French biasanya itu akan menggunakan serving yang lebih eksklusif, atau di tempatnya itu kalian bisa masak di tempatnya atau memberikan sedikit-sedikit aksi kecil, kayak mungkin marut kejunya. Kalian tahu kan yang biasanya kayak marut keju di restoran-restoran itu, marut keju di depan pelanggan, nah kayak gitu. Jadi itu yang menjadi kelebihan dari French service. Jadi French service itu lebih eksklusif, tapi kekurangannya adalah dia lebih dalam biaya itu biasanya lebih mahal, begitu. Itu untuk yang French service. Ada yang ingin ditanyakan untuk French service? Tidak ada, Pak. Oke, sip. Setelah American, setelah itu French, kita langsung ke Russian service. Nah, untuk yang Russian service, dia itu berbeda dari yang lain. Untuk Russian service, kalau yang American, French itu untuk mensajikannya atau serve ke pelanggan, hidangannya itu lewat kanan pelanggan. Tetapi untuk yang Russian, dia itu menyajikannya itu lewat kiri. Jadi kayak gitu. Perbedaannya cuma di situ aja. Terus juga kebanyakan alat-alat makannya yang di Russian service itu banyak banget. Jadi itu kelemahan dari Russian service. Dia kalau misalnya udah banyak makanan yang dipesan, cutleries ataupun Chinese ware atau glassware itu banyak menumpuk, dan itu yang akan membuat selera makan kita jadi berkurang. Seperti itu. Itu untuk yang Russian ware. Terus kita langsung lanjut ke English service. Nah, untuk yang English service, dia itu lebih ke arah kalau misalnya di Indonesia tuh kayak tempatnya tuh kecil, teman-teman, adik-adik, anak-anak, saya tahu lagi mana. Jadi anak-anak, untuk yang English service ini dia itu lebih ke arah yang eksklusif banget, lebih eksklusif daripada French. Jadi saya tidak menyarankan untuk English service digunakan untuk kebutuhan komersial seperti itu. Karena apa? Karena dia tidak cocok sama sekali untuk kegiatan-kegiatan yang berbau massal atau besar gitu ya dalam hitungannya. Jadi lebih saya sarankan untuk perusahaan itu menggunakan yang namanya, kalau nggak American service, French service, sama Rusia, kurang lebih seperti itu. Oke, kalian udah tahu kan beberapa yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi tolong ada yang maju satu untuk mempraktekkan apa yang telah saya ajarkan. Sama tadi kan ada yang tidak saya praktekkan ke English service. Nah, kalian terangkan apa yang sudah saya sampaikan dan berikan tips kenapa kok Inggris itu tidak cocok jadikan service untuk komersial. Oke, ada yang maju? Oke, anak-anak, untuk pelajaran atau praktek kali ini udah cukup sampai di sini. Saya harap apa yang saya sudah sampaikan dan apa yang kalian pelajari pada kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang nanti kalian kedepannya bisa gunakan. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.